Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia kembali melaksanakan rangkaian acara paling bergengsi, Top Agent Awards ke-37 pada tanggal 7-9 Agustus 2024 di Kota Batam yang eksotis. Dalam rangkaian acara Top Agent Awards tahun ini, AAJI memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan Industri Social Responsibility dan literasi bertema Harmoni Lestari. Dilaksanakan di Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip yang menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan hutan mangrove yang menawan semakin memperkaya daya tariknya, menjadikannya sebagai 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Sebagai bentuk industri social responsibility, AAJI berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. AAJI percaya bahwa dengan memberdayakan UMKM dapat menjadi dorongan motivasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kampung Tua Bakau Serip. Saya Ninda, Ketua Podarwis Mangrove Pandang Tak Jemu, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran AAJI seluruh Indonesia yang telah memberikan partisipasinya terhadap Kampung Tua Bakau Serip, khususnya Podarwis Pandang Tak Jemu, atas segala partisipasi terhadap UMKM kami yang ada di kampung. Pada kegiatan ini, AAJI juga melaksanakan gerakan penanaman mangrove untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove yang sangat berharga bagi lingkungan. AAJI memberikan sumbangsi bibit mangrove dengan harapan bahwa satu pohon kecil dapat tumbuh menjadi hutan mangrove yang luas. AAJI percaya bahwa setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan generasi mendatang dan menjaga keseimbangan alam serta melestarikan keindahan alam yang kita cintai. Saya Jerry, selaku pengelola Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, juga pengelola ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan luar biasa dari AAJI tahun 2024 beserta sponsor-sponsor kita yang sudah mensupport desa wisata dan bisa mensupport pengelolaan hutan mangrove untuk dunia. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih atas support yang luar biasa yang telah dilakukan ini. AAJI juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, seperti pelatihan batik tulis dan cap, pelatihan digital marketing, pelatihan public speaking, dan pelatihan manajemen daerah wisata, demi memastikan keberlanjutan destinasi ini bagi generasi mendatang. Melalui komitmen yang kokoh, AAJI turut mendukung kegiatan masyarakat terampil di Batam, dari pelatihan keterampilan hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap langkah yang diambil mendukung visi Indonesia Emas 2045 untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ogi Prastomiono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati juga Bapak Sinarda Narjaya, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati juga Bapak Budi Tabubolon selaku Ketua Dewan Pengurus AAJI. Yang kami hormati juga jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus AAJI. Para ketua peransursian atau ikun yang mewakili dan pastinya Bapak Ibu pimpinan jajaran manajemen perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi yang hadir di Batam ini. Dan khusus kepada Bapak Ibu undangan dan yang saya banggakan rekan-rekan mitra agen asuransi jiwa di Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah hadir di Batam dalam acara kegiatan TAA AAJI ke-37. Perjalanan daripada prosesi TAA ini kita mulai dari kemarin, yaitu kita ISR, literasi, dan kemarin kita juga sudah melaksanakan di Desa Wisata Kota Tua Bakau. Kita menanam mangrove, di mana kita memberikan penanaman go green sebesar 800 tanaman bakau. Dan ini menunjukkan kepedulian daripada AAJI dan insan-insan asuransi terhadap kelestarian lingkungan dan pastinya terhadap ekosistem masyarakat global dan di Indonesia, khususnya di masyarakat di Kota Batam. Selain itu juga kita kemarin memberikan literasi bagaimana untuk UMKM di Batam ini tumbuh dengan memberikan suatu edukasi terkait dengan bagaimana memasarkan, bagaimana memberi batik printing. Dan pastinya hari ini perjalanan kita dengan convention. Di convention ini kita melihat bagaimana semangat teman-teman asuransi seluruh Indonesia untuk terus memacu pertumbuhan dan pastinya besok kita akan mengikuti gala dinner yang akan diberikan awarding terhadap Top Agent Award tahun 2024. Pastinya kita berharap acara ini berkelanjutan dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ogi atas kehadirannya, memberikan literasi dan memberikan masukan kepada teman-teman semuanya bagaimana agent ini memberikan kontribusi pada negara. Dan pastinya sebagai penutup, kami sampaikan bahwa pada rekan-rekan asuransi menjadi agen asuransi yang profesional dan berintegritas, dan pastinya sebagai insan asuransi mitra agen selamat datang di Convention AAJI tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our beautiful tomorrow is in our hands. Our connection makes amazing things happen. Let's unite to make our planet healthier. With one tree planted and Coldplay, one tree at a time.
AIA Vitality, proud partner of Coldplay Music of the Spheres World Tour in Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali buat Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun, sekaligus anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Sinar Dananjaya, Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Bapak Ibu Dewan Pengawas AAJI, Bapak Ibu Dewan Pengurus AAJI, serta Pak Togar dan rekan-rekan dari kantor Sekretariat AAJI, dan tentunya Pak Bugi beserta seluruh jajaran panitia. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu kepada panitia ya, yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baiknya. Dan tentunya Bapak Ibu segenap insan asuransi yang berbahagia yang hadir dalam kesempatan hari ini ya, acara convention TAAJI yang ke-37 kali kita adakan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh berkumpul di tempat yang baik ini dalam kondisi yang baik. Pak Ogi, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak, juga kepada Pak Sinar atas perkenan Bapak untuk hadir di acara convention ini ya. Bapak Ibu segenap jajaran manajemen perusahaan asuransi jiwa maupun Bapak Ibu rekan-rekan insan asuransi jiwa, ini bukti nyata dari dukungan penuh Otoritas Jasa Keuangan kepada industri asuransi jiwa yang kita cintai bersama. Mari kita berikan aplaus dulu kepada Pak Ogi dan Pak Sinar serta OJK atas dukungan penuhnya. Pak Ogi, acara ini kami adakan kali yang ke-37 di Kota Batam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bugi bahwa acaranya berlangsung 3 hari Pak. Yang pertama adalah Industry Social Responsibility. Jadi selain setiap company mengadakan CSR Pak, tapi sebagai satu kesatuan kami juga melaksanakan Industry Social Responsibility diikuti dengan Financial Literacy Pak, Financial Education. Ya, kemudian pada hari ini adalah convention Pak untuk pertama memberikan forum bertemu. Yang hadir pada kesempatan hari ini Pak, selain para CEO, para direktur pemasaran, chief marketing, juga adalah tenaga pemasar terbaik di industri asuransi jiwa Pak. Ya, dan besok adalah acara gala dinernya. Kepada rekan-rekan semua, ya saya ingin pertama-tama tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi, kerja keras, kontribusi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua sehingga industri asuransi jiwa kita ini boleh berada di size-nya saat ini gitu ya, dengan aset lebih dari 600 triliun rupiah ya, pendapatan premi di bawah 200 triliun rupiah, tapi kita percaya dalam beberapa waktu ke depan kita akan angkat pendapatan premi kita ini lebih dari 200 triliun rupiah lagi ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang adalah garis depan industri asuransi jiwa untuk bukan hanya menumbuhkan industri yang kita cintai bersama ini, tapi juga meningkatkan financial literacy maupun inklusi ya. Bapak Ibu, ada yang menarik ya dari survei OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan gitu ya. Bagi beberapa sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, literasinya itu lebih rendah daripada inklusinya. Ya, kita literasinya lebih rendah daripada perbankan, yang kesimpulannya orang lebih paham mengenai produk perbankan daripada produk asuransi kita. Ya, tetapi rekan-rekan, inklusi kita masih jauh dari literasinya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, ada sebagian masyarakat Indonesia menurut survei OJK yang sebetulnya sudah lumayan paham asuransi, tetapi mungkin produk coverage yang kita tawarkan
belum menjawab kebutuhan mereka. Ini semua adalah potensi buat kita Bapak Ibu. Selisih antara financial literacy, insurance literacy dengan insurance inclusion ya Bapak Ibu, itu lebih dari 50%. Kesimpulan, ada 50%, artinya ada potensi tumbuh 100% dari saat ini Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya, kalau saya tidak salah ingat financial insurance literacy kita di sekitar 37%, ketika insurance inclusionnya hanya sekitar 17%. Jadi kita banyak bertemu di lapangan dan lain sebagainya, ya, seringkali memprospek nasabah yang sama, padahal masih ada setengah lagi yang mengerti dan mungkin mencari, tapi belum bisa kita jawab kebutuhannya, ya. Sehingga Bapak Ibu, saya izin untuk mengingatkan kita semua di sini slogan baru dari Dewan Asuransi Indonesia, di mana asosiasi kita ini AAJI adalah salah satu anggotanya. Dulu sampai dengan tahun lalu slogan, nah ini di masanya Pak Rudi Kamdani ya, Pak Rudi Kamdani selamat datang. Dulu slogan kita adalah miliki asuransi, kalau sekarang tidak. Pahami dan miliki asuransi. Jadi bukan hanya memiliki asuransi, tetapi kata pertamanya Bapak Ibu adalah pahami dan miliki asuransi. Saya sungguh titip pada Bapak Ibu semua gitu ya, untuk boleh menjalankan pesan kuat dari Dewan Asuransi Indonesia yang tercermin dari slogan kita yang baru ini, pahami dan miliki asuransi. Ya. Tugas kita bersama-sama, baik para manajemen, baik para pegawai perusahaan perasuransian, maupun Bapak Ibu, tenaga pemasar garis depan dari industri asuransi jiwa kita ini, untuk melakukan upaya-upaya literasi, ya, literasi supaya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang produk asuransi ini meningkat. Ya, jikalau itu sudah terjadi, kita percaya Bapak Ibu bahwa tingkat inklusi asuransi kita pun akan meningkat, dan itu yang akan membawa pertumbuhan industri kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sama-sama mencintai industri kita ini, ya, memasarkan penting, tetapi pesan kita sekarang adalah pahaminya jangan dilupakan. Sebagai insan asuransinya kita harus paham, dan kita titip pada Bapak Ibu semua supaya yang kita prospek, nasabah kita pun paham apa yang kita tawarkan kepada mereka, dan bahwa apa yang kita tawarkan ini sungguh menjawab kebutuhan proteksi mereka atau kebutuhan perencanaan keuangan masa depan mereka. Bila mana ini terjadi Bapak Ibu, maka saya percaya cita-cita industri kita sebagaimana tertuang di dalam roadmap-nya AAJI dan disepakati para CEO, yaitu menumbuhkan industri kita, membuat industri kita semakin berkualitas, dan membuat industri kita semakin dicintai masyarakat, pasti akan terjadi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga ingin, sebelum mengakhiri, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya, tentunya terutama para sponsor, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semuanya. Pertama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Budi Tampu Bolon, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, Bapak Ibu jajaran Dewan Pengawas, Dewan Pengurus AAJI, Bapak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif AAJI, Pak Budi Ria Gandhi, Ketua Panitia TAA AJI ke-37,
rekan kami dari OJK Pak Sinar Dananjaya, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu jajaran direksi dan manajemen perusahaan asuransi, serta para top agent asuransi jiwa dari seluruh perusahaan dari seluruh Indonesia. Pertama-tama, saya memang menyempatkan diri untuk hadir di dalam TAA AJI 2024. Karena sejak saya diangkat sebagai Kepala Eksekutif OJK di tahun 2022, setahu saya sudah 2 kali. Tahun lalu TAA dia selenggarakan di Semarang, kemudian tahun sebelumnya di Bali. Lalu saya diminta oleh Pak Budi dan Pak Bugi untuk hadir, dan saya menyempatkan diri untuk hadir karena saya menganggap penting terhadap asuransi jiwa Indonesia, di mana kita sedang melakukan reformasi, transformasi, perbaikan terhadap kebijakan strategi yang dituangkan dalam peta jalan roadmap industri perasuransian Indonesia, sehingga memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk para agen asuransi yang merupakan garda terdepan dari industri perasuransian kita, yang ingin kita bangun secara lebih sehat, lebih kuat, berkesinambungan, dan tentunya menjaga kepentingan dari konsumen, dari para pemegang polis. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan industri perasuransian di Indonesia. Bahwa total aset dari sektor perasuransian sudah mulai rebound, mulai tumbuh kembali secara positif, di mana kita selama 2 tahun terakhir banyak sekali koreksi-koreksi yang kita lakukan, sehingga pada Juni 2024 aset total asuransi baik jiwa, umum, reasuransi sebesar 1.126,26 triliun rupiah, dengan mayoritas adalah asuransi komersial sebesar 907,36 triliun rupiah. Tumbuhnya sudah positif, itu menandakan bahwa sudah mulai rebound, tumbuh 2,38%. Kemudian kita lihat juga dari segi permodalan tetap terjaga, di mana salah satu indikatornya adalah risk based capital RBC yang tetap terjaga di atas 120%. Ada beberapa perusahaan asuransi dalam kategori pengawasan khusus, tetapi di saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa pertumbuhan industri perasuransian tetap berjalan dengan baik. Kita berharap tahun ini dan tahun mendatang kita akan tumbuh lebih sehat lagi. Ada beberapa indikator yang perlu kami sampaikan. Tadi Pak Butam menyampaikan terkait literasi dan inklusi sebagai salah satu indikator. Kemudian indikator lainnya adalah penetrasi dan densitas. Berapa besar kontribusi premi terhadap pertumbuhan dari ekonomi kita yang disebut dengan penetration rate
yaitu perbandingan antara gross premium dengan GDP kita, pertumbuhan GDP kita dan totalnya. Kemudian densitas, berapa kontribusi dari industri terhadap jumlah populasi kita. Dan juga saya ingin menyampaikan beberapa indikator bahwa pengaduan yang terkait dengan industri perasuransian masih cukup besar. Dan ini tantangan kita bersama. Untuk literasi dan inklusi, saya sedikit menambahkan bahwa sejak tahun 2023 untuk survei terkait dengan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK dilakukan oleh BPS ya. Ini baru keluar sehingga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh OJK. Sehingga ini menjadi referensi ke depan bagi kita. Ini ada cukup lonjakan yang cukup tinggi untuk literasi dan juga inklusi yang ke depan nantinya akan menjadi dasar kita, karena setiap tahunnya nanti kita juga menyerahkan kepada BPS untuk melakukan survei. Dan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk peningkatan daripada industri perasuransian. Kemudian juga untuk penetrasi dan densitas itu kita stagnan di posisi saat ini ya. Upaya-upaya untuk penguatan industri baik itu melalui intensifikasi terhadap produk-produk yang sudah ada maupun perluasan kegiatan usaha. Ya, salah satunya terkait dengan produk-produk asuransi yang menjadi harapan kita akan tumbuh, termasuk asuransi kesehatan yang akan kita perbaiki ekosistemnya, dan juga penyelenggaraan asuransi wajib untuk TPL, third party liability kendaraan, yang mungkin teman-teman semua mendengar berita terakhir, tapi itu bagian positif, salah satu edukasi ya pada masyarakat, kepada publik. Lalu kita jelaskan dan sekarang sudah lebih paham mengenai third party liability. Dan kita juga melakukan perubahan dengan POJK terkait dengan permodalan, terkait dengan perizinan produk asuransi. Jadi kita tidak semua produk asuransi itu perlu izin dari OJK. Jadi ada produk yang harus berizin, tapi ada produk aktivitas yang cukup dilaporkan. Nah, ini akan membuat industri lebih semangat dan harus membentuk suatu produk yang dapat ditawarkan dan sudah diseleksi dari komite produk di setiap perusahaan yang ada. Pada kesempatan ini kami juga ingin menekankan bagaimana peran daripada agen asuransi dalam ekosistem perusahaan perasuransian di Indonesia. Agen asuransi merupakan bagian strategis dalam membangun ekosistem perasuransian yang sehat dan dipercaya masyarakat. Secara umum setidaknya terdapat 3 peran utama dari agen asuransi dalam ekosistem industri perasuransian. Yang pertama, sebagai saluran pemasaran yang menghubungkan perusahaan asuransi dengan calon nasabah, termasuk memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi dari calon nasabah. Yang kedua adalah dukungan pelayanan kepada konsumen, di mana agen asuransi diharapkan tidak hanya hadir saat proses penjualan produk,
tetapi juga memberikan layanan pasca penjualan. Yang ketiga adalah pengembangan pasar asuransi dengan menjangkau berbagai segmen yang belum terlayani dan membantu melihat kebutuhan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melihat berbagai peran strategis tersebut untuk memperkuat dan mengembangkan sektor asuransian, maka peran agen asuransi sangat bergantung pada ekspertisnya, seperti pemahaman terhadap produk, bagaimana cara menggali kebutuhan calon nasabah, sampai membantu memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan calon nasabah. Jika melihat data dari 8 tahun terakhir, saluran pemasaran produk asuransi melalui agen masih menjadi pilihan utama bagi industri asuransi jiwa. Tercatat laporan dari AAJI, jumlah agen 544.254 agen. Dan itu mewakili 76% dari total agen asuransi. Yang lain adalah agen untuk asuransi umum, reasuransi, sehingga kalau secara total itu diperkirakan sekitar 700.000 agen asuransi yang ada di Indonesia. Jadi cukup besar jumlah agen dan perannya semakin dibutuhkan ke depannya. Dan di dalam Undang-Undang P2SK, penguatan pengembangan sektor keuangan, agen asuransi itu disebut sebagai bagian yang cukup penting dan perlu ada pengaturan lebih lanjut. Kewajiban pendaftaran agen asuransi itu di Undang-Undang di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang P2SK, bahwa agen asuransi wajib terdaftar di OJK. Ya, jadi harus terdaftar di OJK. Kemudian di pasal 118 juga dikatakan bahwa agen asuransi dimaksud termasuk agen asuransi yang bekerja pada badan usaha, itu juga harus terdaftar di OJK. Jadi perusahaan asuransi dilarang mempekerjakan agen asuransi yang tidak terdaftar di OJK. Nah, kalau kita lihat tahapan pendaftaran agen nanti ke depan, itu dari agen asuransi melalui perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada asosiasi baik AAJI, AUI maupun ASI. Kemudian perusahaan asosiasi menyampaikan kepada OJK setiap tanggal 10 bulan berikutnya mengenai agen-agen yang terdaftar, karena kemungkinan terjadi perubahan-perubahan agen itu bisa terjadi. Kemudian OJK mengeluarkan tanda bukti tanda terdaftar. Kemudian dikembalikan kepada asosiasi bahwa agen-agen tersebut sudah terdaftar. Tahap awal pendaftaran, jadi kita sudah sosialisasikan melalui asosiasi. Jadi nanti 31 Agustus bulan ini ya, itu sudah mulai pengisian data-data mengenai agen asuransi yang ada. Itu kira-kira seperti itu. Dan satu hal untuk ketujuan kita bersama, bahwa OJK dapat melakukan pencabutan tanda terdaftar bagi agen yang terbukti melanggar ketentuan, sehingga agen tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan keagenan di perusahaan lain. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan para agen menjaga kompetensinya, menjaga terhadap ketentuan yang berlaku, ya, sehingga tugasnya itu dapat dilakukan untuk
menumbuhkan industri perasuransian yang lebih baik. Ada 3 hal terkait dengan keahlian daripada agen, terkait dengan kompetensi, ya, perilaku dan perekrutan. Untuk kompetensi sertifikasi daripada agen, OJK menyerahkan kepada industri melalui asosiasi. Jadi yang melakukan kompetensi, sertifikasi itu tetap dilakukan oleh asosiasi. Tapi setelah itu sertifikasi dikeluarkan, itu didaftarkan kepada OJK. Kemudian setiap agen wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan minimal 1 kali dalam setahun. Jadi kalau acara seperti ini juga bisa diperhitungkan sebagai kewajiban untuk pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi wajib mengalokasikan dana untuk pengembangan SDM di asuransi, termasuk agen asuransi. Jadi POJK-nya akan nanti keluar bahwa setiap perusahaan asuransi wajib mengalokasikan dana untuk pengembangan SDM sekurang-kurangnya 3,5% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Itu sudah kita akan wajibkan, dan dari dana tersebut akan pengembangan SDM termasuk agen asuransi. Kemudian yang hal penting mengenai perilaku, bahwa wajib memenuhi kode etik dari asosiasi dan ketentuan perundang-undangan, dan merupakan perwakilan sah dari perusahaan asuransi. Jadi agen itu adalah kepanjangan tangan dari perusahaan asuransi. Ya, jadi kalau terjadi apa-apa, perusahaan asuransi juga ikut bertanggung jawab dalam kaitan dengan kompetensi, pelanggaran perilaku, kode etik dan sebagainya. Kemudian terkait dengan perekrutan, dilarang menjadi agen pada lebih dari 1 perusahaan asuransi yang sejenis. Jadi kalau ada 1 perusahaan sejenis, tidak boleh lagi dengan yang lain. Tapi kalau tidak sejenis, itu masih bisa dilakukan. Tidak melakukan twisting, membujuk untuk mengganti polis existing dengan polis baru di perusahaan lain. Kemudian perusahaan yang merekrut agen dilarang menutup nasabah dari perusahaan sebelumnya minimum 1 tahun. Ini sudah dibuat dalam POJK di tahun 2023 ya. Kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa industri perasuransian sedang melakukan reform, di mana kedepannya agen asuransi perlu memiliki strategi penguatan, di antaranya penguatan kompetensi dan perilaku, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai produk asuransi yang dipasarkan, kode etik dan juga regulasi yang terbaru. Penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi. Ya, tidak mesti langsung kepada calon nasabah, bisa juga menggunakan teknologi, di mana inovasi dalam telemarketing dan pemasaran digital memungkinkan agen untuk menjangkau lebih banyak calon nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Kemudian penguatan pelayanan konsumen, di mana harapannya masyarakat diperkenalkan dengan cara yang mudah untuk membeli produk asuransi. Tapi di saat yang bersamaan, perusahaan asuransi harus membangun sistem dan budaya untuk mempermudah masyarakat melakukan proses klaim dengan pilihan yang lebih praktis ya. Karena banyak pelaporan dari nasabah, konsumen sudah membeli produk asuransi, tapi pada saat klaimnya
itu sulit dilakukan. Jadi harus berimbang antara kemudahan untuk membeli produk asuransi dan juga kemudahan untuk klaim terhadap asuransi yang sudah dibeli tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas event yang dilakukan hari ini, 3 hari ya, mulai dari kemarin, hari ini dan besok. Ya, mudah-mudahan asuransi Indonesia, khususnya asuransi jiwa Indonesia dapat tumbuh lebih baik, lebih sehat, sehingga kita bersama-sama membangun industri perasuransian yang lebih baik. Karena Indonesia itu sangat besar, potensi dari demand, jumlah penduduk yang sekitar 280 juta, ya dengan GDP konsisten tumbuh di atas 5%, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan jiwa, kesehatan, kerugian itu semakin besar. Dan kita perlu membuktikan bahwa dengan membeli produk asuransi, maka akan melakukan perlindungan terhadap nasabah, ya baik jiwa, kesehatan, kerugian. Tadi tagline kita untuk asuransi adalah mari pahami dan miliki asuransi. Jadi pahami dulu, kemudian baru miliki asuransi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IFG Life hadir secara nyata sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami hadir sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem Indonesia Financial Group yang merupakan holding BUMN perasuransian dan penjaminan. Kami hadir untuk melayani dengan hati. Teruslah hidup sehat, karena Prudential mengapresiasi sehatmu dengan fitur Pruwell dari Pruwell Health dan Pruwell Medical. Dan Prudential siap melindungi dengan beragam layanan hanya untukmu secara komprehensif. Yuk, syukuri sehatmu, karena sehat pangkal bisa.
Mau memilih yang pasti? Pilih aja Allianz Legacy Pro yang uang pertanggungannya hingga 150%. Rencanakan ambisimu dari sekarang dengan warisan pasti untuk keluarga. Perkenalkan, kami berdua adalah saya Wianto Chen dan saya Rista Katrini Manurung. Kami
akan mengumumkan para pemenang untuk penghargaan Top Rookie Agent by Premium 2023. Dengan demikian peringkat pertama dengan poin 1155 diraih oleh Yargen Immanuel dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Selamat semuanya untuk kepada para pemenang, luar biasa. Selamat pagi, perkenalkan saya Hengki Joy Santoso dan saya Sisilia Nina dari pengurus AAJI. Kami mengumumkan para pemenang penghargaan kategori Top Rookie Agent by Policy 2023. Peringkat pertama dengan poin 126 diraih oleh Francisca Priatini dari PT Asuransi BRI Life. Dapatkan kebebasan memilih cara siapkan tabungan hari tua yang sejahtera. Manulife Dynamic Life Assurance, bebas pilih. Kita semua pernah menekan tombol pause pada hal-hal yang kita sukai. Tapi bagaimana jika ada cara untuk mewujudkannya hari ini? FWD Insurance bangkitkan semangat kamu untuk celebrate living saat ini juga. Jadikan hari ini time to play kamu dan kejarlah passionmu. Saat matahari terbit dan terbenam, ketika kamu bebas mengejar mimpi bersama kami. Pagi. Perkenalkan, saya Jeffrey Ki dari PT FWD Insurance Indonesia. Dan saya Sally Anggono dari PT FWD Insurance Indonesia. Kami akan mengumumkan para pemenang penghargaan kategori Top Agent in Telemarketing 2023. Peringkat 1 dengan poin 4010 diraih oleh Maya Romantir dari PT Cap Life Insurance Indonesia. Perkenalkan, saya Phoebe dari Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group. Dan saya Septi Febriani. Kami akan mengumumkan para pemenang penghargaan kategori Top Agent by Group Premium 2023. Peringkat 1 dengan poin 64.192 diraih oleh Sinta Sulistiani dari PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Selamat untuk posisi pertama. Hidup ini seperti proses memasak, butuh persiapan, kesungguhan hati dan bahan baku yang baik. Ayah dan ibu adalah guru pertama. Mereka yang tak pernah lelah mendampingi di setiap tahap kehidupan saya. Kini, saatnya saya memastikan mereka yang saya sayangi hidup sejahtera. Halo, selamat pagi. Halo, saya mau mengabari untuk rumah yang kemarin dilihat. Ada pasangan lain yang sudah mau langsung transaksi dan ownernya butuh cepat. Jadi, harus segera ada keputusan dan tanda tangan akte jual beli di hadapan notaris minggu ini. Nggak bisa dikasih waktu lebih, Bu. Kalau minggu ini tunangan saya nggak mungkin bisa ke sana. In moments like this, I can't help but feel helpless with the distance between us.
Despite the miles that separate us, I will prove my true love for you. Your love, prove it with Privy. Selamat pagi, perkenalkan saya William Satriadi Sutrisno dari Manulife. Dan saya Titus Kurniawan Lukito dari Asuransi Manulife Indonesia. Kami akan mengumumkan para pemenang penghargaan kategori Top Leader by Premium 2023. Peringkat pertama dengan poin 6.480 diraih oleh Jeti dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Selamat pagi. Kenalkan kami, saya Irfan Yunus Muluk dari PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Saya dengan Muhammad Saintia Romana, juga dari PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Kami akan mengumumkan para pemenang kategori Top Leader by Recruitment 2023. Peringkat pertama dengan poin 4.640 diraih oleh Chandra Doan dari PT Asuransi Jiwa BRI Life.